Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwa Huliatul Husna dari kelas PGMI 2C. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Yang pertama itu ada perbedaan abiogenesis dan biogenesis. Jadi perbedaan dasarnya itu adalah abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup bisa muncul secara spontan dari benda mati atau senyawa organik. Artinya, tanpa ada makhluk hidup sebelumnya, kehidupan bisa muncul begitu saja. Sebaliknya, biogenesis menyatakan bahwa kehidupan hanya bisa berasal dari makhluk hidup lain. Jika tidak, mungkin makhluk hidup muncul dari benda mati. Kemudian yang B-nya eksperimen dan perubahan paradigma ilmiah. Seorang ilmuwan bernama Louis Pasteur melakukan percobaan penting untuk membuktikan teori biogenesis. Ia menggunakan labu yang lehernya berbentuk seperti leher angsa. Labu ini dirancang agar udara bisa masuk, tapi debu dan mikroorganisme bertahan di leher labu. Setelah air kaldu di dalam labu dipanaskan dan didiamkan, ternyata tidak muncul mikroorganisme. Padahal udara tetap bisa masuk. Ia membuktikan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan dari benda mati, melainkan berasal dari mikroorganisme lain yang sebelumnya ada di udara. Lanjut, kemudian yang C, teori abiogenesis. Jadi, walaupun teori abiogenesis kuno sudah ditolak, konsep abiogenesis modern masih dipelajari. Abiogenesis modern berpendapat bahwa kehidupan pertama kali muncul dari senyawa organik secara bertahap dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Teori ini tidak menyatakan bahwa kehidupan muncul secara tiba-tiba. Ia melalui proses kimia yang kompleks. Bukti-bukti ilmiah seperti percobaan dan mendukung konsep ini. Jadi kesimpulannya yaitu singkatnya abiogenesis kuno telah dipatahkan oleh Pasteur, tetapi abiogenesis modern tetap menjadi teori ilmiah. Lanjut ke jawaban soal kedua. Yang A-nya yaitu teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari benih-benih kehidupan yang tersebar di alam semesta dan terbawa ke bumi melalui meteorit, asteroid atau komet. Mekanisme melalui 3 tahap utama. Benih kehidupan keluar dari satu planet, transit melalui ruang antar planet yang dilindungi oleh batu dan es dari radiasi dan proses ekstrim, lalu mendarat di planet lain seperti bumi, bukit yang mendukung teori ini. Lanjut ke B, tantangan utama teori panspermia. Jadi tantangan yang pertama itu salah satunya adalah bagaimana mekanisme transfer benih kehidupan dari luar angkasa ke bumi secara efektif dan aman tanpa rusak. Mikroorganisme dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrim luar angkasa yang sangat keras. Terus lanjut ke C, teori panspermia tidak benar-benar menjawab pertanyaan tentang asal-usul kehidupan, melainkan hanya menggeser masalah ke tempat lain di luar bumi. Ia menjelaskan bagaimana kehidupan bisa sampai ke bumi, tetapi tidak menjelaskan bagaimana benih kehidupan pertama kali dibentuk di alam semesta. Dengan kata lain, panspermia membuka kemungkinan adanya kehidupan di tempat lain, tapi asal-usul kehidupan secara fundamental tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kemudian jawaban nomor 3 yang A, tumbuhan kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman secara ekstual dengan menumbuhkan bagian kecil jaringan tanaman. Terus ada cloning pada hewan, contohnya domba Dolly. Dolly adalah hewan pertama yang diklon dari sel tubuh dewasa melalui teknik transfer inti sel yang bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak unggul secara genetik atau untuk riset medis, misalnya menghasilkan organ manusia dari hewan. Kemudian lanjut ke jawaban B, aspek biologi. Hewan adalah organisme kompleks dengan sistem saraf pusat, sehingga cloning dapat menyebabkan penderitaan, misalnya cacat. Tumbuhan tidak memiliki sistem saraf atau kesadaran, sehingga teknik cloning seperti kultur jaringan tidak menimbulkan isu penderitaan atau hak individu. Aspek sosial. Cloning hewan memicu perdebatan moral terkait memainkan peran Tuhan, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan. Kemudian lanjut ke jawaban yang C, solusi. Cloning bisa dihidupkan untuk menggunakan kembali atau menyelamatkan spesies yang terancam punah. Studi kasusnya, para ilmuwan berhasil mengklon
banteng menggunakan DNA dari individu yang diawetkan. Ini membantu memperkuat polusi yang jumlahnya sangat sedikit. Selanjutnya, lanjut ke jawaban 4A. Kesalahan penggunaan satuan menyebabkan hasil pengukuran atau penghitungan menjadi tidak konsisten dan membingungkan, sehingga interpretasi data menjadi salah dan eksperimen gagal mencapai tujuan. Ini kita ambil jadi contoh kasus nyata. Adalah kegagalan pesawat Mars Climate Orbiter NASA pada tahun 1999 yang disebabkan oleh perbedaan satuan antara tim yang menggunakan Converse atau Imperial dan Newton, sehingga pesawat masuk atmosfer Mars dengan lintasan salah dan akhirnya hilang. Kemudian jawaban 4B. Angka pasti adalah angka yang terbaca secara jelas dan pasti pada skala utama. Alat ukur dalam hal ini 5,2 cm. Angka taksiran adalah angka terakhir yang diperkirakan atau ditafsirkan oleh pengamat berdasarkan skala Nonius atau Vernier, yaitu angka 5 pada 0,05 cm, sehingga hasil pengukuran menjadi 5,25 cm. Lanjut ke jawaban 4C. Dalam konstruksi jembatan, gaya, massa, dan kecepatan harus dianalisis dengan tepat untuk memastikan struktur mampu menahan beban dan gaya dinamis, misalnya seperti angin. Kesalahan dalam analisis besaran ini dapat menyebabkan kegagalan struktural seperti runtuhnya jembatan dalam gaya yang tidak terduga atau massa yang salah perhitungan. Di sini menjawab soal nomor 5A. Jadi massa mobil atau M 1200 kg. Kecepatan awal VO 0 meter per sekon, mobil dalam keadaan diam. Kecepatan akhir atau V 20 meter per sekon, waktu atau T 10 detik. Percepatan rumusnya itu percepatan sama dengan perubahan. Kecepatan dibagi waktu yaitu 20. Dikurangi 0 dibagi 10 hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi tulisannya kayak gini. Lalu kemudian jarak tempuh selama 10 detik. Rumusnya jarak sama dengan 0 dikali 10 ditambah setengah dikali 2 dikali 10 kuadrat, hasilnya 100 meter. Jadi ini hasilnya 100 meter. Kemudian menjawab soal nomor 5B. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa kecepatan yang dialami sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya secara matematis. Jadi kayak gini rumusnya. Itu tuh bisa sigma F adalah resultan gaya, jumlah seluruh gaya yang bekerja pada benda. M adalah massa benda dalam kilogram. A adalah percepatan dalam meter per sekon kuadrat. Nih, kayak gini. Jadi dalam konteks mobil, gaya mesin yang dihasilkan oleh mesin mobil memberikan gaya total ke arah gerak mobil. Gaya ini menyebabkan mobil yang awalnya diam menjadi bergerak dan mengalami percepatan. Semakin besar gaya mesin yang bekerja, semakin besar percepatan mobil. Dengan catatan, massanya mobil tetap dan gaya mesin adalah penyebabkan percepatan mobil sesuai dengan hukum ini. Selanjutnya menjawab soal nomor 5C. Hukum Newton 1 atau hukum kelembaman menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Ketika mobil mulai berakselerasi maju, tubuh pengemudi cenderung mempertahankan. Akibatnya, pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi mobil karena tubuhnya bertahan oleh kursi sementara mobil bergerak maju di bawahnya. Jadi, dorongan ke belakang yang dirasakan adalah manifestasi dari kelembaman tubuh pengemudi sesuai hukum 1 Newton. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.